Pada saat kalian menjurnal, kalian kan harus baca dulu bukti transaksinya. Misalnya di soal ini, bukti transaksinya itu apa? Makanya ada istilah mengidentifikasi bukti transaksi. Ini yang sering bermasalah kalian. Contohnya gini, cek di soal. Di soal itu akan muncul semua baik pembelian maupun penjualan tertulis faktur penjualan. Ya enggak? Ada enggak tertulis faktur pembelian? Enggak ada kan? Semuanya faktur penjualan. Kenapa? Karena kalau kita ngomongkan faktur, ya memang faktur itu untuk penjualan. Hanya pertanyaannya sekarang, dari bukti transaksi ini, fakturnya itu dipakai untuk faktur penjualan semua. Faktur penjualan ini dipakai untuk transaksi penjualan apa transaksi pembelian? Ya, paham ya? Semuanya tertulis faktur penjualan. Nah, cara gimana mengidentifikasinya gimana? Dicek siapa yang bikin. Di atas di sini ada kopnya kan biasanya. Kalau dia misalnya di sini ada, ini kebetulan soal PT Berkah. Kalau dia PT Berkah, kemudian faktur penjualan, itu kan yang berbikin PT Berkah kan? Maka kalau faktur penjualan yang dibikin perusahaan itu sendiri, berarti untuk transaksi penjualan. Oke, bisa dipahami ya? Kalau bukti transaksi penjualan itu dibuat perusahaan itu sendiri, makanya dicek di soal itu. Dia dibikin perusahaan itu sendiri, kalau iya, maka itu transaksi penjualan. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, kalau seandainya di bukti transaksi itu faktur penjualan, tapi yang membuat bukan perusahaan, supplier, maka itu dipakai untuk bukti faktur pembelian. Oke, bisa dipahami ya? Oke, makanya ketika kalian melakukan proses jurnal di Mayop atau di semua program komputer akuntansi, dicek di situ. Nanti akan kita identifikasi. Hierarkinya gini, kalau kalian menjumpai di bukti transaksi itu terkait, biasanya saya akan melakukan kayak pertanyaan. Pertama, apabila bukti transaksi itu terkait dengan penjualan atau sales, maka transaksi itu dilakukan dengan menggunakan menu sales. Menu salesnya itu gini. Oke, menu salesnya ini. Apa yang terkait dengan menu sales? Ada 3 penjualan. Yang pertama transaksi penjualannya itu, kemudian yang kedua retur penjualan, yang ketiga pembayaran atas piutang. Makanya dicek nanti di bukti transaksi di sini, di bukti transaksinya, oke, di bukti transaksinya, kalau muncul kas masuk, piutang itu kan kas masuk kan, muncul kas masuk, tapi terkait dengan customer, maka kalian tidak boleh menjurnal menggunakan baik itu banking maupun jurnal umum, kalian nggak boleh. Kenapa? Karena di Mayop sudah disediakan di program komputer akuntansi sudah disediakan fasilitas transaksi yang terkait penjualan. Di sini ada enter sales, kemudian untuk pembayaran ada receive payment. Berarti ini untuk pembayaran, kas masuk yang terkait dengan piutang itu akan masuknya di sini. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ketika dia tidak terkait, yang pertama tadi terkait penjualan. Kalau dia tidak terkait penjualan, maka pertanyaan berikutnya akan ditanyakan, apakah bukti transaksi itu terkait pembelian? Atau apa pembelian? Purchase. Maka apabila transaksi itu terkait dengan purchase, maka prosesnya dilakukan di menu purchase. Di purchase ini ada enter purchase sama pay bill. Sehingga 3 transaksi pembelian. Yang pertama pembeliannya,
kemudian yang kedua retur pembelian, yang ketiga pembayaran atas hutang. Sehingga kalau di sini muncul bukti transaksi pengeluaran kas, tapi di situ muncul membayar kepada supplier X misalnya, maka kamu tidak boleh menjurnal di banking maupun di jurnal umum. Harus di purchase. Oke, bisa dipahami ya. Ini harus dipahami dulu biar kalian nggak salah masuk dulu. Terkait penjualan, terkait pembelian, kemudian yang ketiga, apakah kalau misalnya tidak terkait penjualan, tidak terkait pembelian, yang ketiga pertanyaannya, apakah terkait dengan banking? Kas masuk, kas keluar, apakah terkait dengan itu? Biasanya di bukti transaksi ada kas masuk, ada kas keluar. Kalau kas masuknya tidak ada tertulis customer, berarti bukan piutang kan? Atau ketika ada kas keluar tidak terkait dengan supplier, berarti bukan pembayaran utang kan? Maka yang ketiga pembayarannya atau penulisannya atau pencatatannya menggunakan banking. Di sini ada banking. Di banking kalian boleh enter, dipilih yang spend money. Apa artinya spend? Spend money itu artinya spend, tahu nggak? Spend itu mengeluarkan. Apa ya? Bahasa Inggris, cek di bahasa Inggrisnya spend. Tahu nggak? Pengeluaran kayak expenditure, ya lihat apa bahasa Inggrisnya spend, bahasa Indonesia spend apa? Membelanjakan atau mengeluarkan. Maka spend money, membelanjakan uang. Ini berarti untuk pengeluaran. Jika kalau kamu lihat bukti transaksi pengeluaran kas tapi tidak terkait dengan hutang, maka kamu jurnalnya di sini. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya ada juga yang namanya receive money, menerima uang. Itu berarti kalau kalian punya bukti transaksi penerimaan kas dan tidak terkait dengan piutang, kamu boleh pilih yang ini. Oke, bisa dipahami? Oke. Kalau tidak terkait penjualan, tidak terkait pembelian, tidak terkait banking, terkait kas, maka bukti transaksi itu dicatat di jurnal umum. Catatnya di mana? Di account. Di sini ada record journal entry. Apa contohnya? Bukti memorial. Kamu lihat di sini, contoh di sini misalnya di bukti memorial ada nggak yang terkait kas? Enggak kan? Biasanya contohnya ini, pengakuan atas kalau di pengakuan atas perlengkapan, apa jurnalnya? Pengakuan atas perlengkapan yang dipakai tahun itu, jurnalnya perlengkapan. Hello, perlengkapan itu nggak ada akumulasi, perlengkapan. Kalian kelas 2 loh. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Pernah kan sudah diajarin kan tentang perlengkapan? Sudah. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Kalau yang akumulasi itu terkait dengan penyusutan aset. Aset itu ada beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ya enggak? Itu ada banknya enggak? Enggak ada kan? Pengakuan atas PPN. Sudah diajari PPN? Ada PPN keluaran, ada PPN masukan. Selisihnya dari PPN keluaran dan PPN masukan itu akan jadi hutang kita. Oke.
Sebentar, PPN kalian sudah paham nggak? PPN itu terkait dengan pajak pertambahan nilai. Paham nggak pajak pertambahan nilai? Pajak pertambahan nilai itu terkait dengan barang yang dijual. Ini khusus perusahaan dagang. Oke, paham ya? Ketika saya melakukan penjualan, kamu lihat biasanya di faktur ada PPN-nya kan? Berapa persen? 10%. Sampai saat ini PPN itu masih 10%. Suatu saat mungkin bisa berubah. Karena tergantung pemerintah menerapkan berapa. Sampai saat ini PPN itu 10%. PPN itu terkait dengan barang yang dijual. Makanya pada saat kita menjual, barang ini keluar atau masuk? Di perusahaan, barang ini masuk atau keluar? Keluar. Makanya pada saat kalian melakukan transaksi penjualan, PPN yang dicatat adalah PPN keluaran. Ya, paham ya? Makanya ini biar jadi gambaran dulu. Ya. Pada saat kalian menjual, itu PPN keluaran. Kenapa barang ini keluar? Pada saat ada retur, jangan bayangkan barang, ingat ketika retur itu kan mengubah dari transaksi sebelumnya. Transaksi sebelumnya kan kas atau piutang pada penjualan kredit dan PPN keluaran kredit. Ketika dia diretur, ya diretur dikembalikan, maka dia membalik jurnalnya aja, ya enggak? Retur penjualan, PPN keluaran debit, kreditnya kas atau piutang. Karena dia terkait dengan penjualan. Makanya ketika semua transaksi yang terkait penjualan, maka yang berlaku adalah PPN keluaran. Oke, bisa dipahami? Kalau barang masuk, berarti PPN masuk. Oke, sekarang pertanyaannya, pada saat kalian melakukan mencatat PPN keluaran, kalian mungut atau bayar untuk PPN-nya? Pada saat kalian melakukan transaksi penjualan, PPN-nya itu kamu pungut atau kamu bayar? Ini harus pakai logika. Pada saat ini kan kita menjual, barang saya jual. Di dalam barang ini ada PPN. Pada saat ada PPN orang bayar.